Iya. Bagaimana Hmm. caranya kita itu bisa dapat listing-listing yang nggak banyak dipegang sama yang jenis lain. Saya sendiri tahu Paricat ini paling termasuk apa ya agent yang listingannya itu jarang dipunyai agent lain. Jadi misalkan nih listing ada satu kali satu dua agent. Banyak agent yang gini agent ini ada megang Paricat ini jarang. Jadi saya sendiri saya lihat kadang tuh berarti ya paling kalau nggak Paricat sendiri pegang ya makan satu agent lagi. Satu atau dua gitu ya. Bukan listingan 1000 sejuta umat ya. Aku ulangin lagi ya untuk rekaman ini. Pertanyaan adalah bagaimana bisa dapat listingan yang jarang dipegang oleh agent, Pak, yang bukan sejuta umat gitu loh. Gimana Pak? Oke. Sebenarnya itu adalah kembali lagi ke edukasi kita kepada si vendor tadi. Kalau dia mau diedukasi dengan cara yang tadi bahwa dengan satu agent aja cukup, dia nggak usah memakai banyak agent, ya sudah saya jalan. Tapi kalau dia tidak mau dan dia tetap mau, saya mundur Jer masalahnya Jer. Jadi bukannya karena saya tidak, tapi saya yang tidak memasarkan properti itu. Gitu. Jadi makanya terseleksi lah. Fokus kita, pikiran kita terseleksi pada orang-orang yang mau bekerja sama dan menghargai kita dengan baik. Nah, gitu. Nah itu salah satu faktor hot listing ya, kok ya? Listing yang bisa kita orangnya bisa diajak kerjasama. Ini topik pembicaraan kita 2 minggu lalu lah ya. Jadi hot listing itu ya kalau orang itu mau menghargai kita, melihat value kita, terus mau diajak kerjasama, itulah yang kita harus fokusin ya. Betul. Jadi kita nggak usah habiskan energi ke klien-klien yang dia mau titip sama 10 agent. Ya udah itu sekedar punya aja. Ya, biarin tahu ya. Kalau ada, tapi saya nggak melakukan apa-apa bagi mereka. Kalau nanti ada ya sudah, kalau enggak ya gitu. Bahkan saya mengedukasi kemarin ada satu ya di Mulosari. Dia Pak agent sampai 4 waktu itu 4. Tok ada 4 bendera. Saya bilang, "Loh, lihatlah rumahmu seperti ini. Apa value-nya kan maksudnya menurun kan dengan seperti itu. Apa enggak? Kayak diobral ya? Iya, terus diobral dan seolah-olah jadi rumah enggak laku." Oh iya benar juga. Kita ajak dia berpikir kan. Untuk presentasi mungkin bisa foto salah satu listing yang banyak itu nih kayak tunjuk mau tak kamu propertimu kayak gini. Iya. Betul. Jadi itu dia ya udah satu aja. Kalaupun dia ngotot enggak maju sama kita ya sudah saya minta waktu 2 bulan 3 bulan. Setelah itu sudah terserah. Saya just banner saya sendiri. Saya minta izin banner saya sendiri. Gitu. Enggak masalah. Tapi kan open ya, tetap open. Misalnya dia tidak mau eksklusif, ya sudah tidak apa-apa dia, tapi bannernya cuma satu, saya tapi jangan yang lain. Ya, tetap minta gitu ya? Tetap minta, harus minta. Kita tuh takut minta itu, gimana Bro? Arah-arah ini banyak dari kita sungkan minta, takut minta. Bahkan untuk nawarin spanduk itu loh, juga takut itu loh. Gimana nih, ada tips trik nggak? Ya, yang pertama itu juga mindset lagi. Kita di bisnis ini serius nggak? Kalau kita di bisnis ini serius dan memandang diri kita ini profesional dan kita mau melakukan dengan sepenuh hati, jangan sampai ada rasa berdosa tadi. Ya, seandainya pun tidak laku, masih ada 4 yang lain. Ini kita dosanya cuma 1/5. Kalau kita tidak melakukan bagian kita ya. Tapi kalau kita sudah melakukan bagian kita, 4 ini loh faktor lainnya yang menyebabkan barang ini nggak laku. Nah, jangan merasa ada guilty feeling. Nah, sudah dengan kepercayaan diri dan mindset itu bahwa saya akan melakukan bagian saya berhak minta. Malah orang itu malah seneng. Wih, minta sungguhan gini. Orang berarti kamu mau serius ya? Gitu loh. Dia menunjukkan keseriusannya tentu si orang ini kan memilih toh. Wah, ini beda sama yang kemarin cuma telepon, tanya spek lewat WA. Yang ini sudah ketemuan bahwa ini minta yang lain dipikir dia mau sungguh-sungguh. Mikirlah. Pasti mikir dia. Apalagi dia sudah menjalani ya. Kalau dia masih fresh, kita lain cara edukasinya. Tapi kalau dia sudah menjalani kemarin enggak payu-payu juga. Ya sudahlah, coba gitu ya. Iya, tak coba. Berhasil nggak berhasil ingat cuma 1/5. Jangan merasa berdosa. Kadang-kadang merasa berdosa soalnya gitu. Iya, saya sudah minta kok. Gara-gara kita nggak laku. Jangan. 1/5, guys. Gitu, mindsetnya aja. Ya, kadang-kadang mindset ini yang perlu kita ganti ya. Iya. Silakan, ya Pak Putu. Iya. Biasanya kan juga ada syarat-syarat dan tertentu juga ada paket-paketnya itu. Paket. Ya program itu loh, marketing plan. Full, platinum,
Oh, itu zaman lama. Zaman lama dia. Bagaimana kita istilahnya menginfluensi mereka agar mereka itu ikut SWP. Mungkin dia udah dibahas ya. SWP kita. Karena kita terus terang dalam mindset saya SWP itu istilahnya, ayo kita bareng-bareng membiayai iklan ini sehingga kamu bisa terjual dengan baik gitu. Oke, jadi maksudnya kan tadi saya bilang saya biayai sendiri. Iya. Oh. Juga itu, saya biayai sendiri dulu agak. Oke. Karena memang trust juga sama apa namanya vendor. Jadi salah, meskipun nggak langsung dengan kita gitu. Oke, ya itu kita mesti wise ya. Mesti wise juga. Jadi kita pada waktu spending ini kita harus tahu dulu bahwa barang ini memang bisa laku, Pak. Bapak yakin enggak? Jangan barang mahal Bapak masukkan ke dalam dia dengan uang terlalu banyak ya. Kalau memang waduh ini masih mahal dan ini PR-nya masih panjang, istilahnya kita masih mau nurunkan, jangan terlalu berjanji terlalu banyak, Pak. Jangan terlalu janji terlalu banyak. Jadi di awal kita cuma ngomong segini-segini aja, yang umum-umum aja. Kalau portal kan udah nggak usah keluarin biaya yang untuk yang apa khusus, namanya feature listing kan nggak usah. Yang biasa-biasa aja dulu. Udah jangan terlalu menjanjikan yang over. Kalau Bapak tahu bahwa properti ini masih mahal harganya dan masih belum sellable. Udah itu aja dulu. Nanti baru yang berikutnya setelah dia sellable, baru kita ngomong sama dia, Pak, sekarang harganya sudah lebih masuk, coba ya saya lebih biayai lagi. Cuma saya memang selama ini tidak ngajak dia sih. Kalau Bapak kan bisa ngajak dia untuk paruan itu lebih bagus lagi, jadi kantong kita lebih ringan ya. Saya pernah gitu, saya ngajak dia. Mau? Nggak berani dia. Oh, nggak berani. Saya sudah keluar berapa itu gitu. Tapi koran kan dulu waktu koran. Iya, koran. Iya. Portal biasa. Iya, di portal bisa. Nah, untungnya sekarang kan nggak. Seginian itu juga pernah lakukan gitu. Iya, sama Pak. Kalau sekarang kayaknya enggak perlu sampai itu ya. Kita sebenarnya sudah mengeluarkan duit loh untuk iklan tuh web portal tuh duit loh. Iya. Ya, jadi bukan kita tidak mengeluarkan duit sama sekali ya, menurutku. Panduk apa segala kan itu kan duit semua. Itu. Boleh sekali-sekali. Jadi gini juga ya, mesti punya strategi marketing, Pak. Jadi pada saat menerima listing, kita harus tahu pasarnya ini siapa. Ya. Pasarnya dari Bapak ini listingnya di mana misalnya. Rumahnya di mana? Mulyosari atau Pakuan City misalnya gitu ya. Nah, kira-kira yang beli Pakuan City siapa? Kita mesti mikir dulu. Oh, kalau Pakuan City rodok umum bisa, dari luar pulau bisa, tapi misalnya Mulyosari lah. Mulyosari yang dalam atau Sutorejo. Kira-kira pasarnya siapa sih? Kira-kira oke lah, paling enggak biasanya paling tinggi itu adalah sekitarnya dulu biasanya. Paling sekitarnya. Mungkin 60% itu dari sekitarnya atau dia ngomong sama tetangganya atau apa. Udah dari situ dulu misalnya gitu. Berarti kan target market kita kan tidak usah koran dulu sebenarnya loh Pak ya. Nah, bisa brosur. Misalnya bisa brosur kembali lagi ataupun Instagram, medsos dengan terus radius. Radius berapa kilo, 3 kilo, 5 kilo dari titik Bapak misalnya gitu. Itu jadi jangan tembaknya hati-hati gitu Pak. Jadi kita harus tahu juga lah, maksudnya kita harus punya hikmat juga. Oke, ini cara yang terbaik apa dan kita targetinnya ke target yang mana ya, sesuai target. Iya. Koran saya sekali-sekali juga coba, coba juga. Jadi kayak hari ini saya coba koran karena saya ada listingan di Arjuno. Arjuno saya pikir marketnya kan bisa dari luar, bisa dari apa mana-mana, dari itu kan jalan raya utama. Ya udah kliennya ngomong ya mungkin saya bayar sendiri sih, cuman klien kasih masukan ya saya bayar juga nggak apa-apa. Walaupun nggak ada responnya, nggak ada respon, tapi saya tunjukkan bahwa saya sudah. Dan itu harus ditunjukin ya guys. Harus ditunjukkan. Supaya mereka tuh tahu dan kita maksudnya appreciate kita ya. Iya betul. Dan itu oke, berarti ya Richard sudah keluar duit ya untuk ini gitu loh, udah keluar duit berapa ya. Udah saya tujuannya kan megang dan dia lagi hot-hotnya lagi mau cepat lepas ini ceritanya. Karena ada keperluan beli, jadi udah pasti dilepasnya tinggal waktu dan harga kan gitu. Udah saya udah yakin kan. Gitu. Oh ini loh, obrok. Harga 25 juta per meter, Bu. Sudah ada bangunannya, sudah ada penyewanya. Jadi sudah ada pasif income-nya. 410 juta. Lagi disewa JNT sekarang. Raya Arjuna bagus, yang lokasi Arjuna yang bagus yang tengah-tengah, bukan yang agak 25 jauh. Juta per meter luasnya? Luasnya 864. Ayo guys. Jadi 21 miliar 600. Komisi standar 2%. Gimana kalau ada yang nawar komisi di bawah standar? Nah itu sering ya, itu sering banget. Tips and tricks-nya kok Richard? Ya itu sering banget. Nah jadi gini ya pokoknya kita pada waktu
dia nawar ataupun dia menyampaikan keberatan, kita tuh pertama kali itu yaitu teknik negosiasi ya, teknik negosiasi dan teknik komunikasi. Pada saat apa enggak bisa kurang, waduh misalnya biasa ya kita ngomong bukannya gitu Pak, jadi gini sebenarnya tuh saya tuh bukan masalah uangnya, saya suka ngomong gitu, saya bukan masalah uangnya. Tapi kalau misalnya saya turunkan, misalnya Arjuno ini ditawar 1,5%, Bu. Ya, karena kan gede ya. Iya, ditawar 1,5% kemarin. Lain lama lagi, lain lama nawar. Dia sudah tahu saya tidak pernah mau ditawar. Saya coba nawar. Ya, aku bilang, dosis bukan masalah uangnya kok, aku bilang gitu, bukan masalah uangnya. Cuman kalau saya turun di bawah ini, propertinya Koko ini tidak tersebar dengan luas. Ini kerjanya jaringan. Kalau komisinya ini coba yang nyewakan, yang jual Arjuna tuh loh banyak. Tak kasih Arjuna beberapa, saya search di WA, saya kasihkan ke dia. Loh, nih Arjuna. Ini semua 2%, padahal kumpu itu. Nah kalau misalnya ini Koko cuma 1,5 ya pasti kan yang lain nggak bisa. Jadi bukan karena saya serakah. Gini aja lah kan Koko minta berapa misalnya ya. Nah ini kebetulan sudah oke 25 juta. Tapi misalnya dia tuh minta ini kan 21.600 ya. Wes aku 1,5% tuh mau keluar tapi dari 21.600 misalnya. Ya wes lah kok 0,5% tuh biro sih. Hitungkan 0,5% tuh berapa teman-teman? 21.600 0,5% itu berapa ya? 100 juta ya? Enggak. 105. 0,5%, 50 juta. 50 juta paling. Ya, wes. Ya, 21 miliar itu 0,5%-nya cuma 51 juta. Tambah ono pokok sih 21.650 selesai jadi 2%. Jadi kecil sekali kan. Begitu kita jangan kita fight 0,5%, jangan kecilkan berupa angka, masukkan di harga, nggak ada artinya. Ya. Pada saat negosiasi kan dapat anyway. 0,5% itu tidak membuat dia tambah kaya ataupun tambah miskin, tapi membuat properti ini semakin cepat laku, menjadi dipandang oleh agen-agen lain. Jadi keuntungannya adalah keuntungannya dia, bukan keuntungan saya. Komisi standar itu bukan keuntungan saya dapat komisi lebih besar. Atau Bapak nggak usah 21.650 wes, bikinnya 21.700 saya. Pokoknya komisiku standar 2%. Ini ada lebih PN kembali. Ya. Itu menunjukkan ketulusan kita. Bahwa kita tuh nggak mau markup harga. Kita tuh cuma mau kerja profesional. Ya. Kita nggak mau ambil cuan-cuan itu. Tak balik semua kok. Betul. Mau kok dia. Mau. Mau gimana, Bu? Biasanya mereka kontraktor biasanya nggak mau. Investor bukan ya. Investor kontraktor biasanya. Kalau pribadi ngotot nggak mau gimana? Iya. Ya. Karena banyak ini. Wah, ini banyak betul loh. Misalnya argumentasi dari Richard mungkin bagus ya. Istilahnya kita ini bekerja kadang-kala kita sebagai agent itu ada rasa sisi manusianya. Kita itu memang Nggak ada Pak, nggak ada. Kita profesional soalnya. Nggak ada kemanusiaan di sini. Sorry, profesional gitu loh. Sisi kemanusiaan maksudnya kasihan sama dia. Tinggal kita cari selisihnya, Pak. Nggak bisa. Kalau misalnya kasihan beda lagi ceritanya. Ya, kalau kasihan berarti Anda hanya bisa menjual itu, nanti komisi Anda pribadi kasih dia semua. Iya, kalau kasihan. Itu kasihan, beda. Tapi kita kerjanya tetap profesional. Bapak kerja kan juga perlu hidup, perlu bensin, perlu memakankan keluarga. Itu kan semua kan effort yang harus dibayar. Yes. Itu. Jadi hargai diri Bapak dulu. Yeah. Jadi pertama kali pada waktu menghadap itu hargai diri kita masing-masing dulu, bahwa kita ini worth to bayar, layak untuk dibayar. Gitu loh, senilai standar. Standar itu nggak banyak kok. Yeah. Standar Arab ini sudah merupakan rata-rata dari keseluruhan ya sudah kehidupan kita broker. Tidak serakah. Nah, itu dulu. Nah, kalau dia tetap ngotot sampai terakhir sampai dinaikkan, Pak saya naikkan sedikit supaya komisi Bapak masih tidak mau. Kalau saya tinggal. Ya. Saya tinggal. Saya tidak karena memaksa. itu otomatis tidak bisa diajak kerjasama ya. Yes, nggak bisa. Berarti dia tidak menghargai kita. Jadi kita tidak usah menghargai dia juga. Kita tidak usah bukan menghargai, sorry ya kasar. Bukan kerjasama yang pas sama kita. Ya, tidak bisa kerjasama lah, tidak ditemukan. Karena tapi saya jangan nolak gitu loh ya. Tapi oh iya Pak, baik Pak kalau gitu ya lain waktu aja ya, sorry ya Pak. Nanti gitu atau tapi jangan udah enggak. Dan pada waktu dia enggak mau tuh apakah Bapak sudah bertemu? Yes. Sudah ketemu muka ya? Oh, sudah ketemu muka dia masih tetap seperti itu. Ya sudah, angkat tangan Pak kalau saya Pak. Ya. Nah, terus kan dia tahu dia jual juga
beli. Ya, kontraktor kan, servis. Nah, itu biasanya memang. Saya itu jual beli juga, tapi bukan kontraktor ya. Oh, bukan kontraktor. Lagi. Oh, tapi dia suka jual beli. Untuk beli apartemen di Malaysia gitu ya. Komisi ya. Sudah diomongin Pak, Pak 1% itu cuma berapa atau Pak dari harganya berapa? Diedukasi, berapa sih Sudah 1% itu? 25% 1% itu cuma berapa? 250 juta. 250 juta atau? Ya sudahlah 2,6 susuknya saya kembalikan. Iya. Sudah ngomong kata-kata itu enggak Pak? Belum. Coba dicoba Pak. Ya udah 2,6. Susuknya saya kembali 2,6, siapa tahu nego 25.500. Saya enggak ambil lebihnya Pak. Pokoknya komisi saya 2%. Bukan untuk saya Pak, Bapak ngomong. Bukan untuk saya Pak. Tapi supaya demi kebaikan bukan ini. untuk kantor. Bukan. Apa sih? Ya tambah nggak mau lah. Bukan. Untuk kebaikan Bapak. Supaya properti Bapak ini bisa diterima oleh agent saya, jaringan saya nih loh, 2.000 orang Pak. Supaya 2.000 orang ini mau pasarin juga ya? Pasarin properti Bapak. Saya rugi itu sopo sini 1%. Kamu yang rugi Pak, bukan saya. Itu loh. Nah itu mindsetnya. Kuat enggak? Harus kuat di situnya. Ya, poinnya itu kita harus pegang. Yes, tapi pegang. Intinya mindsetnya pertama tadi yang kamu bilang ya, hargai dirimu dulu. Iya. Kalau kita enggak hargai diri kita ya, nggak akan kuat. Sakwelase lah Pak, sakwelase. Nggak akan kuat. Nggak bisa. Nggak akan kuat, ya wes lah. Nggak bisa. Pekerjaan ini harus profesional. Gitu. Nice. Ya itu. Lagi yang bertanya? Silakan. Bu Inge nih mau nanya namanya nih. Muka Eus lah ya. Ayo Pak, ayo Bu closing. Pertanyaan yang sama, satu visi udah konvensional semua. Ada yang mau nambahkan? Fee Arabi itu berapa sih untuk sewa yang up to 50 juta? 10 atau 8 seharusnya. Arabi, tapi kan kita biasanya di 10 ya. Kalau saya tetap 10. Iya. Soalnya nggak cocok. 8 tuh baru terakhir yang muncul itu. Kemarin ini saya udah beli 30 juta loh Pak. 3%. Iya, kalau dia mau 3%. Nah, harus 3%. Pun masih tanya Pak, benar 3%? Waduh. Nah, loh jangan bingung Pak. Iya Pak 3%. Loh ya akhirnya saya ya iya betul nggak peduli saya ini. Iya. Menutup hati. Yes. Iya. Yes. Karena saya kedepannya kan dia saya urusin juga. Betul. Sekali Bapak turunkan komisi selamanya dia akan turun komisi sama Bapak. Jadi jangan sampai turun. Iya. Oh, berarti hati. Jadi dia ada rasa bersalah untuk kasihan tadi loh. Iya, toh ada rasa kasihan itu. Jangan kasihan, Pak. Jangan. Nggak, mungkin Pak Putu nggak butuh duit. Nggak butuh duit. Kadang-kadang kita dalam hal ini relasi ya. Iya, relasi betul. Iya, kita membenarkan diri untuk merendahkan diri ke manusia gitu. Ya, Oke, berarti mindsetnya Pak Putu adalah dengan menerima komisi yang ditawar-tawar itu dia menjalin hubungan. Padahal tidak. Salah. Itu tidak benar. Iya, salah. Jadi justru menjadi tidak profesional, kita jadi tidak bisa sepenuh hati mengerjakan yang punya dia karena dia komisinya rendah, dan pada akhirnya ya hubungan kita juga tidak enak. Pak Putu juga jadi kayak wah orang ini pelit gitu loh, malah tidak mau kan gitu. Tidak terjadi apa ya, saling menghargai gitu loh Pak. Iya, sejajarkan itu tadi yang Pak Ferry tadi sempat sampaikan, ya sejajarkan diri kita untuk di posisi mereka. Saya juga mau cari jawaban mengenai kamu terlalu tinggi gitu loh. Di pasar kan kita saya nyambung juga Bu Inge. Berapa sih istilahnya rekan-rekan di seberang sana? Karena lebih baik saya tahu. Jadi 5% ya Pak enggak. Silakan Pak Ferry kalau komisi. Ya sudah toh. Nah, maksudnya bukan dengan di sini di luaran Pak. Di luaran. Oke. Kalau di luaran itu makanya kita harus diri kita lagi sendiri. Jadi kita jangan lihat agent lain, bahkan sesama XM pun jangan dipakai patokan. Patokanlah siapa? Diri kalian sendiri. Nilaimu itu berapa? Nilai saya ini standar, tidak serakah, tapi standar. Nilai saya itu segini. 0 sampai 1, kalau saya pakai ini, gimana? 0 sampai 1,5, 3%. 1,5 sampai 5M, 2,5%. Di atas 5M, 2%. Sampai 100M, 2%. Sampai 500M, 2%. 2% terus. That's it. Saya pahami. Iya. Mengenai komisi itu karena oke ya, yang tadi saya bilang cerita tadi sampai 1% itu. Iya. Jangan. Iya, jangan. Bukan ya. Sekarang gini loh, yang mau kasih 1% itu closing enggak? Susah juga, karena dia enggak menghargai.
Ya. Saya pun enggak mau jualkan barang itu, Pak. Saya enggak mau, Pak Ferry enggak mau jualkan barang itu. Pak Putu juga pasti otomatis. Pak Putu juga males jualin barang ya itu. Wis lah, saya rugi siapa? Ya wis lah lewat tok itu. Enggak ada ujungnya, enggak ada ujungnya. Ya rugi siapa? Kembali lagi. Apakah Pak Putu rugi? Enggak rugi. Dia rugi. Properti ini enggak laku padahal dia butuh duit itu bisa dibelikan sesuatu yang lebih berharga, lebih cuan lagi. Tapi hilanglah kesempatan itu. Dia yang rugi. Nah itu. Dia yang rugi. Bukan kita. Yuk. Oke. Silakan bisa bertanya lagi teman-teman. Sudah 53 menit ya. Enggak kerasa. Ya, sisa 7 menit. Ya, aku kasih kesempatan. Mumpung ada nih, ya kita bisa belajar sesuatu dari sini. Komisi jelas. Saya cuma mau sharing aja. Iya, silakan Bu. Terakhir itu ada closing di sewa itu kan 10. Kemudian dia tanya nggak bisa kurang dari 10. Saya bilang oke nggak apa-apa. Saya diskon di 8. Yang ada standar pun 8. Saya bilang gini. Sama info sama agent lain katanya brand lain itu 7,5. Terus saya tanya astaga, beda 0,5% tok ayo lo. Oke, terus. Saya tanya sama teman grup ini segini loh, selisihnya 0,5 jalan lah katanya. Ya cuman setelah itu saya dapat listingan 2 dari dia. Ya ini sekedar ngomong, bukan berarti saya mengatakan terima 0,5, tapi ya kemudian dia menjadi relasi. Ini tapi bukan pembenaran ya seperti apa Putu bilang tadi. Tapi ini benar menjadi relasi. Kemudian dia telepon cerita-cerita punya tanah di sini. Oke, komisi berikutnya berapa, Bu? Komisi berikutnya. Iya, yang tanahnya dititipkan dan lain-lain. Kalau yang seperti itu ya kita harus standar kan. Pada akhirnya tidak dibicarakan ya, tidak dibicarakan, tapi diasumsikan standar itu. Tidak dibicarakan, Bu. Belum muncul. Nanti kurangin lah. Karena dia sudah tahu pertama kalinya kemarin sudah bisa setengah, bisa turun setengah. Ya nanti akan turun juga. Jadi sebenarnya itu efeknya. Agent lain. Itu masih lumayan dia di agent lain 7,5. Dia patokannya ambil di manajemen estate. Di manajemen estate itu 5%. Walaupun itu di bawah 50. Ya, kalau saya sih ya, saya akan bilang sih, Bu, ya karena ini baru sudah laku ya, Bu ya. Sudah laku tuh, maksud ceritanya 7,5 ini ditawar pada saat laku atau pada saat listing? Pada saat laku. Pada saat laku itu sudah kayak orang sudah dipepet gitu loh. Ya. Itu sudah kayak mentalnya kali ya, memang makanya tuh sebaiknya semua itu dibicarakan di depan ya, teman-temannya. Jangan pada saat mau laku. Jadi kesepakatan kita 8%, 10% itu adalah di depan, Bu. Kalau sudah laku itu kita tuh kayak gimana ya? Ya wis sudah kayak dipepet gitu loh. Jadi bubur. Iya, sudah kerja, sudah kayak seolah-olah kita tuh kamu tinggal 0 atau 7,5 kan gitu loh. Ayo, sekarang sudah mau terima duit kan gitu. Jadi kita mentalnya marketing ya, jadi kayak sudah ciut gitu loh. 7,5 apa artinya lah setengah. Akhirnya sudah kayak skakmat gitu. Iya, gitu. Iya. Jadi saya pun ngalami yang seperti itu. Jadi ini belajar dari pengalaman, saya pernah ngalami seperti itu juga. Jadi pada akhirnya di saat nego kita sudah temukan penjual pembeli baru ngomong 1% naik, ngajar gitu loh. Sudah ketemu nih loh, baru kemarin ngomong 2%, pada saat ketemu kita dijebak 1%. Waduh, itu saya tertekan untuk menahan untuk 2% itu dengan nolongso. Nolongso akhirnya kembali itu Pak, mengiba-iba itu. Akhirnya jadi tapi sejak itu saya sudah tahu, oke, berarti kalau kacek komisi ojo ditemukno. Kacek itu sekalian jauh ataupun kita yang membuat jauh ataupun kurang dari komisi. Ya. Jadi ngatur strateginya. Itu ada sebelum dipertemukan ya. Sebelum dipertemukan ada unsur psikologi dan lain-lain di sananya ya. Itu kita atur. Kita mesti berpikir caranya supaya jangan sampai kita dipres pada waktu sudah nego itu, Bu. Ya. Gitu. Usahakan di depan, Bu, 8 sampai 10%. Dan nanti tanah-tanahnya ini, Bu, coba jangan sampai mau diturunkan lagi, Bu. Di depan, Bu. Sekarang saya ini sudah pernah ditawar dan oke loh. Iya. Nah, sekarang Bu, sampaikan yang untuk Pak, Bu, ini saya mau pasarkan, bilang aja. Saya mau pasarkan ke ini tanah-tanah yang Ibu titip ini. Sorry, untuk komisinya standar ya, Bu ya. Loh ya, enggak lah 1,5%. Enggak, soalnya saya ini kan tanah ini Ibu harus menguasai dulu. Tanah ini kan soalnya
apa ya, misalnya puji-puji sedikit lah, bagus soalnya gini, dan saya tuh, jaringan saya tuh juga banyak teman-teman yang mungkin bisa punya buyer untuk ini. Cuma mereka nggak mau ya Bu, kalau 1,5%. Mereka mintanya standar semua, pakai teman-teman yang lain. 2% standarnya. Waduh, kalau segitu saya nggak mau. Ibu ini maunya cari harga berapa toh Bu sebenarnya? Saya berapa? Oh, saya harga segini. Oh, pasarnya tuh segini Bu, ini Bu pembandingnya. Keluarkan pembandingnya. Tek segini. Oh ya sudahlah, saya mau angka misalnya 10 juta per meter. Ibu sudah merasa, oke 10 juta ini sudah pantas. Oke lah Bu, 0,5% itu berapa? Mulai dihitung. 500.000. Ibu jual aja 10.500 ya. Nanti pada waktu nego-nego itu Ibu pertahankan supaya 0,5% ini tercapai, supaya saya ini bisa kerja, bilang. Supaya saya ini bisa kerja dan teman-teman saya ini bisa masarkan barang ini, Bu. Gimana, Bu? Toh Ibu ya enggak dirugikan. Nanti misalnya hasilnya lebih, ya itu buat Ibu, Bu. Saya enggak ambil lebihnya. Coba, Bu, coba. Jadi teman-teman tolong dicoba ya, dilaksanakan. Maksudnya kemauan untuk mempertahankan komisi ini adalah hajat hidup kalian gitu loh. Kayak, this is your pride, gitu. Yes, nilaimu. Iya. Jangan sampai mau di bawah itu gitu. Ya masalah nanti kasihan atau apa nanti terakhir itu mau keluar biaya notaris mau apa itu lain lagi nanti. Kalau masa kajian nanti ya kasih ono balik ya terserah ya, enggak tahu ya. Negosiasi. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah cukup dari Coach Jerry? Ya, aku rasa ini luar biasa ya. Jadi sharing dari Ko Richard nih melengkapi trik-trik kita ya dalam ngomong ke klien kita, dalam kita juga mengatur diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama agent itu juga penting, dengan klien juga penting supaya kita bisa dapatkan loyal customer seperti itu. Jadi ya enggak ada yang trik-trik khusus yang sampai kayak yang aneh-aneh gimana. Sebenarnya kita semua sudah lakukan, tinggal kita berani melakukannya, berani minta, berani nanya. Wes ikut ya, benar ya? Iya, enggak ada yang aneh-aneh. Enggak ada yang aneh-aneh gitu, enggak ada yang aneh-aneh. Ya. Cuman ya konsistennya ini yang agak susah ya. Itu konsistennya, komitmennya, semangatnya itu sing wangel. Betul, semangatnya itu ya. Biar kita main kan. Betul. Oh, barang ini pasti laku. Jadi aku semangat masyarakat itu sing up and down. Iya, siap. Oke. Oh, ada lagi. Oke. Ini bagaimana caranya tuh maksudnya properti yang di listing itu. Selama ini saya lihat itu Richard ini sering waktu podcast di grup. Itu nggak pernah sampai harganya open. Bahkan harganya itu yang diposting standar bahkan murah. Contoh kali bakal terjadi Arjuna. Ini kan harganya nggak mahal, komunitas itu sudah ada makanya. Iya, di jalan raya. Di jalan rayanya, bayar harganya berapa? Terus saya laki yang di CW ya mungkin ya. CW murah banget, ya silahkan jualan. CW itu ya 3 bedroom 124,7 meter, kita buka 2,2 M nego, 2 M lepas. Itu artinya cuman itu pun mungkin di bawah itu lagi masih bisa. Jadi cuma 18-19 juta per meter. Rata-rata 30 juta ya. Apa lagi? Via. Beli di Malaysia berapa dulunya? 3,3. Sampai malu saya sama klien saya. Nah, hal seperti ini itu gimana? Karena bisa apa ya? Bisa dapat harga yang oke. Itu apakah dapat langsung harga oke? Atau kamu proses dulu? Proses. Nah, itulah pertanyaan. Tidak pernah yang pada saat mahalnya. Berarti kamu tidak pernah pada sebenarnya posting juga pada saat posting juga, cuman saya tidak getu. Oke. Jadi pada waktu energi jadi energinya kita tuh pasti kan kita memilih kan ya untuk memaksimalkan di yang hot itu. Ya. Jadi kita pada waktu kita ketemu barang ini hot, baru kita semangat bahwa karena ini bakal jadi duit, sudah pasti jadi duit. Itu yang kita kan semangatin di situ. Kalau yang lain ya udahlah sekedar truk satu kali aja cukup. Gitu. Jadi kita memanage waktu kita sendiri ya, memanage waktu, energi, biaya kantong kita, apapun itu pasti kita fokus di barang-barang yang hot. Dan yang itu proses sih, sebenarnya proses. Seperti yang Pak Fer tadi ngomong. Jadi dari dulu bukanya 29 sampai segitu. Jadi ya sudah. Tapi kebetulan dia lagi kebutuhannya lagi urgent, udahlah dibanting gitu loh. Kebetulan lagi urgent seperti itu. Kalau yang lain itu ya kembali lagi ke itu CMA. Nggak ada cara lain, CMA lagi kan, tahu ya comparative market analysis lagi.
pakai perbandingan, sampaikan, ya itu sih seperti itu ya. Kita pilih barang-barang kita yang hot-hot yang kita genjot lah istilahnya ya. Gitu. Komisi tetap ya, komisi tetap. Komisi tetap. Nggak pernah berubah. Enggak, sorry. 2,5. 2,5 kalau yang tadi standarnya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu aja mungkin sharing dari Ko Richard sudah 1 jaman ini lebih. Ya, thank you buat Ko Richard, tepuk tangan buat Ko Richard. Semoga Tuhan memberkati dengan baliknya lebih. Amin. Oke. Jangan lupa jualin ya barang saya ya. Oke. Sudah bagaimana caranya kita bisa mengakses barang-barangmu? Mana ya caranya? Kita juga mau jualin kok. Iya. Karena kan barangmu juga sudah bagus-bagus nih. Iya. Tim kita nih oke banget mau nyari, mau jualin punya. Yang sering tanya saya itu Tan. Tan itu paling suka WA saya Japri terus mintain barang-barang saya. Dari sebelumnya kemarin ketemuan sudah sering dia minta gitu. Jadi Japri aja teman-teman ya. Gimana? Oke, boleh. Ya. Nomormu apa? 081 132 4342 342. Atau bisa lihat listinganmu di mana ada? Listinganku ada di rumah 123 pasti ada, selalu muncul. Bisa mencari ya. Bisa nanti. di Lamudi ada rumah.com ada itu. Listingan semua sih, itu semua ya saya masukkan ya, bukan yang hot-hot aja. Kalau yang hot-hot nanti Japri. Ya. Siap. Oke, thank you Ko Richard. Mungkin aku tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa.